Oke teman-teman, halo. Kenalin aku Adrian dari matematika 20 tutor asal ITB bagian akademik kalkulus ya. Ya jadi sekarang udah sebenarnya harusnya udah deket-deket UTS sih, tapi ya udahlah ya kita tambah lagi lah soal-soal atau materi-materi yang bisa bantu kalian buat bikin gimana perjalanan kalian menuju tes nanti semoga lancar gitu ya, dengan tambahan soal berupa soal-soal bab 10, yaitu irisan kerucut dan permukaan polar gitu ya, dan koordinat polar. Jadi buat soal-soalnya sendiri aku cuma lebih ke ini sih, lebih ke pengingat lagi aja ke kalian, karena ya biasanya soal-soal di sini tuh nggak banyak dibahas di UTS sebenarnya, lebih banyak di bab 7, 8, 9 itu yang awal. Bab sini jarang karena nggak terlalu susah lagi biasanya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat ke tutorial, aku ini base soalnya bakal ngambil dari tutorial aja. Jadi ngebahas beberapa di tutorial aja sih, supaya lebih ingat mengingatkan kalian lagi aja gitu. Nah kalau misalnya kalian punya parabola kalau kalian misalnya punya irisan kerucut, nah misalnya kalian punya kerucut kayak gini. Nah kalau kalian punya kerucut kayak gini tuh kan nanti bakal banyak banget ya. Cara potongnya banyak. Kalau misalnya cara potongnya begini, cara potongnya begini, cara potongnya begini, cara potongnya gimana lagi, cara potongnya begini. Nah itu kan nanti bakal ngehasilin hal yang berbeda gitu dari desainnya. Kalau ini nanti dia bakal muncul lingkaran. Kalau misalnya yang ini terelips, seingatku ini elips. Terus kalau yang ini tuh dia ini parabola. Kalau yang ini parabola. Ya dan masing-masing pokoknya beda kan rumusannya juga. Kalau misalnya lingkaran, nah kita punya lingkaran itu rumus umumnya biasanya x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat ini akan sama dengan r kuadrat gitu ya, dengan kita punya titik-titiknya itu ada di antara pusatnya di a, b gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kalian punya persamaan lingkarannya kayak gini, ax kuadrat tambah b y kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Nah kira-kira gimana caranya supaya kita bisa ngembaliin bentuk ini ke sini gitu ya. Nah ini soal yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa ngebentuk si ax kuadrat tambah b dan bla 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 ini jadi kebentuk lingkaran yang kita tahu. Jadi pertama-tama kita harus ngebikin ini dulu, ngebagi dulu si persamaannya sama, jangan dulu dibagi deh, sabar. Pertama kita harus bikin dulu bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi misalnya kayak gini, x kuadrat tambah cx gitu ya. Terus nanti ini bakal tambah by kuadrat tambah dy tambah e sama dengan 0 gitu ya. Nah nanti itu kan kita nggak tahu ya kalau misalnya si cx ini bakal sama dengan kuadrat sempurna untuk x atau enggak gitu, karena ya kalau kita pengen ke bentuk x min a kuadrat maka ya kita harus ngebikin si ax kuadrat tambah cx tambah e atau apapun itu bisa difaktorkan ke dalam x min a kan gitu ya. Nah, jadi kita bagi dua kemungkinan dulu. Andai kan kayak gini, kita punya, berarti kan a itu sebenarnya pasti, si a itu sudah pasti harusnya kuadrat ya, kuadrat. Misalnya kita punya x min ax min b kuadrat misalnya, ini kan bakal sama dengan apa sih, a kuadrat x kuadrat dikurangi 2 abx gitu ya, ditambah b kuadrat. Nah
Seandainya si A ini adalah A kuadrat, maka si C itu harus sama dengan 2AB kan ya. Si C itu harus sama dengan min 2AB, sorry. Dan nanti si E-nya tuh bisa ditambah-tambahin gitu. Jadi nanti formulasinya, kalau misalnya dalam bentuk notasi kayak gini bakal agak susah ya. Tapi kalau misalnya kita iniin, pasti si A itu adalah semacam A kuadrat gitu. Dan si B ini pasti semacam B kuadrat. Jangan B kuadrat deh. Pokoknya ini kayak semacam pokoknya ini di AX plus B berarti di X min B, berarti kalau yang ini tuh berarti semacam D kuadrat di DX plus E, DX min E gitu. DY min E, sorry, DY min E. Jadi ya nanti tuh ujung-ujungnya kalau misalnya kita balikin dari bentuk sini, kalau kita balikin dari bentuk X min A gitu ya, kita mulainya dari X min B kuadrat ditambah CX min D kuadrat sama dengan ED gitu. Kita balikin ke sini kalau misalnya memang susah dari kanan ke kiri. Tapi kalau udah dalam bentuk angka harusnya lebih gampang. Oke, ini kan akan menjadi tadi kuadrat X kuadrat dikurangi 2ABX gitu kan ya, ditambah B kuadrat, terus ditambah C kuadrat X kuadrat, ini Y, sorry, kok X ini Y dikurangi 2CDY ditambah D kuadrat, ini sama dengan R kuadrat ya, ini minus R kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah nanti kita pisahin X-nya, jadi kita punya A kuadrat plus C kuadrat X oh enggak deh, nggak bisa disatuin, sorry, kan beda ya. Nanti bakal jadi A kuadrat X kuadrat minus 2ABX gitu ya, ABX terus ditambah C kuadrat Y kuadrat terus dikurangi 2CDY terus ditambah sama B kuadrat tambah D kuadrat min R kuadrat, ini sama dengan 0. Nah, jadi nanti ini bakal jadi A, ini minus 2AB nya bakal jadi B, ini C kuadratnya bakal jadi C, terus minus 2CD nya bakal jadi 2CD nya bakal jadi D, terus ini bakal jadi E gitu. Jadi nanti kalau misalnya soal pasti bentuk kayak gini. Tapi sebenarnya bisa ada juga yang pakai metode melengkapi pakai kuadrat sempurna juga ada. Jadi kayak si E nya tuh ditambah-tambahin gitu atau si B nya gitu. Biasanya E nya sih, E nya yang ditambah-tambahin gitu. Kayak gitu. Buka aja itu buat lingkaran ya. Oke, kalau buat lingkaran kayaknya udah. Kita lanjut ke elips ya. Elips itu, kalau elips itu dianya kan kalau lingkaran kan ini lingkaran. Kalau elips itu dia agak lebih bundar gitu ya. Nah rumusnya gimana buat elips? Kalau elips itu biasanya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ini akan sama dengan 1 gitu di elips. Nah, terus temennya ada hiperbola sekalian aja, soalnya rumusnya mirip-mirip ya. X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat, ini sama 1 itu hiperbola itu ya, mirip-mirip lah ya. Cuma bedanya elips di sini tuh A sama B nya tuh nunjukin kalau titik tengahnya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada elips kayak gini, ini kita bagi 2 gitu ya, titik terjauh masing-masing kita bagi 2. Nah jarak dari sini ke sini ini biasanya antara A atau B, terserah, biasanya A, terus yang pendek itu B gitu. Pokoknya tergantung Y sama X nya deh. Kalau misalnya Y nya lebih pendek berarti ya udah gini gitu. Orientasi A dan B nya tergantung X dan Y nya gitu. Ini kan cuma permisalan aja itu. Terus kalau hiperbola itu kan grafiknya gini ya teman-teman, ini gini grafiknya gini biasanya gitu. Ini hiperbola, dan hiperbola tuh biasanya untuk sumbu simetri tertentu dia pasti simetris ya, alias dia kayak pencerminan gitu lah, kayak yang ujung ini pasti temannya mau ujung ini gitu. Dan jarak di antara sumbu simetri itu pasti sama gitu. Dan dari sini ke sininya itu pasti sama. Misalnya kalau ini A gitu. Kayak gitu.
Terus jarak dari sini ke sini sama juga. Kalau misalnya dilihat dari kiri dan kanan kayak gitu. Elips juga sama bentukannya biasanya ya ax kuadrat tambah by kuadrat tambah b kuadrat tambah cx tambah dy tambah e. Ya kayak gini. Soalnya kan ini bisa diubah juga ke dalam x min c kuadrat gitu ya, per a ditambah y min d kuadrat gitu ya, tambah b sama dengan 1 gitu. Bedanya kadang ya e-nya sendiri bisa ada bisa enggak, tapi biasanya ada. Tapi bedanya kalau di sini tuh ya ini tetap probably ada gitu. Cx dy-nya tetap probably ada, tapi yang biasanya nggak ada tuh adalah si e-nya gitu. Biasanya ya tergantung juga kalau x min c plus d kayaknya ada. Tapi kalau misalnya cuma polosan kayak gini ini nggak ada. Tuh. Tapi kalau hiperbola dia agak beda. Kenapa agak beda? Kalau misalnya kita coba hitung compute nih, misalnya kita pakai x min c kuadrat dikurangi y min d kuadrat. Ini per a kuadrat, ini per b kuadrat sama 1, maka dia akan menjadi bx min a kuadrat dikurangi y min d kuadrat dikali a kuadrat ini ini sama dengan a kuadrat b kuadrat, karena a dan b nggak mungkin 0 ya di sini ya, jadi aman kita disilangkan gitu. Dan juga pasti positif gitu, karena a kuadrat dan b kuadrat pasti positif, jadi kita boleh buat kali silang seenak tidak. Yang nggak boleh itu adalah ketika a dan b nya nggak tahu bisa negatif, kita nggak bisa kali silang, karena ya kita nggak tahu itu mungkin bisa jadi malah merubah tanda gitu gimana, dan ya nanti akibatnya bakal ya berakibat fatal sih, karena perhitungannya nanti gak bakal bagus gitu. Berarti ini kita jadi b kuadrat x kuadrat dikurangi 2ab kuadrat x ditambah a kuadrat b kuadrat dikurangi a kuadrat b kuadrat ditambah 2a kuadrat dy dikurangi a kuadrat d kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Kalau kita lihat di sini, b kuadrat x kuadrat dikurangi a kuadrat b kuadrat terus dikurangi 2ab kuadrat x ditambah 2a kuadrat dy tambah perintilannya sama dengan 0. Jadi kalau hiperbola ini pasti negatif. Jadi polanya nanti bakal jadi ax kuadrat min by kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0 gitu, hiperbola. Bedanya hiperbola di situ doang. Jadi kalau kalian udah ketemu negatif, soalnya ini udah gak mungkin positif teman-teman, kan ini a kuadrat ya, dan a kuadrat itu selalu positif, minus a kuadrat berarti bakal selalu negatif kan gitu. Jadi kalau hiperbola tuh udah pasti tandanya negatif gitu. Udah bisa langsung disuspek aja lah. Pokoknya kalau tanda y kuadratnya negatif itu pasti hiperbola gitu. Tapi kalau positif ya kita harus hitung ulang gitu. Apakah biasanya kalau lingkaran itu nggak ada a sama b-nya sih gitu. Kalau lingkaran tuh nggak ada a sama b-nya, tapi kalau elips ada. Jadi kita bisa bilang, tulis dulu untuk lingkaran itu a sama dengan b sama dengan 1. Untuk elips tuh a atau b tidak sama dengan 1 gitu. Atau b tidak sama dengan 1, tapi a tidak sama dengan b tidak sama dengan 1. Tetapi a dan b tidak sama dengan 1 bersamaan itu. Soalnya kalau 1 dan 1 bersamaan ya berarti nanti bakal jadi ini jadi lingkaran dong. Ya sebenarnya lingkaran tuh bagian dari elips juga sih kan. Kalau a-nya jadi 1, ntar berarti jadi x kuadrat per 1 kuadrat dikurangi y kuadrat per 1 kuadrat sama 1 dikurangi ditambah ya ntar jadi lingkaran-lingkaran juga gitu. Ya kita lebih mengingat ke bentuk ini aja sih, bentuk dari masing-masing persamaan gitu ya.
Jangan sampai ketukar, soalnya kalau misal kalian ingat rumus-rumus ini, nanti kalian bakal lebih gampang buat ngerjain ujiannya gitu. Karena oh ini bentukan kayak gini tuh lingkaran nih. Jadi kita udah tahu oh ini lingkaran. Oh bentukan kayak gini tuh elips, oh pakai elips. Bentukan kayak gini tuh hiperbola, oh pakai hiperbola. Kalau parabola gimana? Kalau parabola kan biasanya ini. Kalau kita pakai rumus SMP tuh y kuadrat sama dengan 4px gitu ya. Ya intinya y kuadrat sama dengan ax aja gitu. Atau misalnya x kuadrat sama dengan ay gitu. Nah, ini bentuk dari parabola. Kalau parabola itu pasti salah satu doang, misalnya x kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 misalnya. Ini misalnya p gitu. Atau enggak nanti py kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, ini parabola. Kalau parabola itu cuma salah satunya aja. Kalau hiperbola ada dua-duanya tapi negatif. Kalau elips ada dua-duanya dan paling lengkap pokoknya dia. Nah, kalau lingkaran biasanya itu nggak A dan B-nya satu gitu. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c gitu. Itu bentuk-bentuk dari irisan kerucut ya teman-teman. Mungkin ya masih banyak juga yang lain mungkin kayak hiperboloida, paraboloida dan lain sebagainya. Tapi ya kita lebih ke bentuk irisan kerucut yang ini dulu aja. Mungkin itu nanti bakal dibahas lebih lanjut ya. Oke, kayak gitu teman-teman buat irisan kerucutnya. Ya, sekarang kita bakal lanjut ke koordinat polar. Koordinat polar tuh apa ya? Mungkin sesuatu yang baru nggak ya buat kalian? Nah, jadi misalnya kita punya lingkaran nih. Tapi lingkarannya itu kita pengen apa sih? Pengen bikin persamaan parameter gitu. Misalnya kayak ini kan ya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan l kuadrat gitu ya misalnya. Kan ini di titik 0,0 pusatnya. Nah, tapi kalau kita bikin fx gimana gitu? Gimana cara kita bikin fx di sini? Kalau misalnya kita bikin fx sama dengan y ini, berarti kan ini tuh akan sama dengan akar r kuadrat min x kuadrat gitu ya. Akar r kuadrat min x kuadrat. Nah, masalahnya nanti kita nggak bisa nge-cover dua-duanya sekaligus karena ya tadi fx-nya bisa jadi dua antara y sama dengan akar positif atau y sama dengan akar negatif gitu. Soalnya kalau nggak gitu ya dia cuma nge-cover setengah atasnya doang, setengah yang bawah nggak ke-cover. Jadi kita harus bikin kayak y1 y2 gitu loh. Sementara kita pengennya jadi satu fungsi, gimana caranya? Ya kayak gitu kan. Nah, biasanya kita untuk polar ini pakai koordinat kosinus sama sinus. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin FT, ini kita jadi ada dua titik ini ya, antara yang sumbu ininya cos T biasanya, terus sumbu ininya sin T. Gitu. Atau sin T cos T juga bisa sih, tergantung lah. Ini buat sumbu, ini buat sumbu apa? Yang ini buat sumbu Y, yang ini menyatakan perjalanan sumbu Y, yang ini menyatakan perjalanan sumbu X. Jadi dia startnya dari sini teman-teman. Dari sini nanti dia bakal berputar kayak gini. Gitu. Ini ke sini. Ini ke sini, terus ke sini, terus balik lagi ke sini gitu. Sesuai T-nya gitu. Berarti T-nya kan bakal periodik ya. Dari 0 sampai 2pi gitu. Nah, gitu. Itu namanya koordinat polar, teman-teman. Nah, biasanya ya nggak cuma gitu doang sih, masih banyak gitu ya parameter-parameternya tuh. Tapi kita juga bisa menggambarkan irisan-irisan kerucut yang tadi ke dalam bentuk parameter. Jadi kalau misalnya kita pengen punya elips, ya udah kita tinggal bikin si cos dan sinnya itu punya bobot misalnya a cos t, b sin t gitu. Nah, ini elips teman-teman. Ini elips. Dengan bobot miring-miringnya tuh jadi A dan B gitu. Kayak gitu. Mungkin kita langsung ke soal aja kalian biar lebih seru gitu. Apa ya contoh soal yang bagus di sini? Tentukan persamaan garis sembung terhadap kurva pada nilai T yang diberikan. Oke, misalnya kita punya FT. Misalnya kita punya FT-nya apa ya yang bagus? Di sini ada T, akar T.
untuk di T sama dengan 1/4 gitu ya. Oke, jadi kira-kira bagaimanakah persamaan garis singgungnya gitu ya? Gimana cara kita nyari persamaan garis singgungnya dari persamaan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar grafiknya, kita tes gambar nih. Ini kan kalau kita mulai dari 0, kalau T sama dengan 0 kan dia di tengah sini nih. Terus saat T-nya sama dengan 1/4, dia ada di titik berapa berarti? 1/4, setengah ya. Di sini berarti. Dia ke sini. Gitu. Di titik ini, dia garis singgungnya ke harusnya dia ke sana ya, garis singgungnya gitu. Soalnya ini nanti tuh dia garisnya kira-kira bakal gimana ya? Nanti kan di sini satu nih, di sini satu. Nah, ketika satu kan dia pasti lurus gitu. Ibaratnya dia kayak melengkung gitu lurus. Nah, habis itu setelah satu itu ini bakal berjalan lebih lambat, jadi dia bakal lebih begini. Gitu. Jadi nanti gradiennya pasti miring begini ya teman-teman. Pasti miring gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tahu gradien di situ berapa, gitu ya? Nah, gimana kira-kira teman-teman cara buat nyari gradiennya kalau udah begini? Jadi kita tentuin dulu rumusnya aja deh. Rumusnya yang berkaitan berarti kira-kira berapa nih teman-teman? Berarti kan kita tinggal tulis aja Y sama dengan akar X gitu. Kayak gitu. Loh, kok bisa? Bisa, soalnya ya kita kalau misalnya pengen bikin Y itu kan ini Y, kan ini menyatakan Y tadi aku udah bilang, ini menyatakan X. Jadi kalau misalnya kita bikin, nanti kan kita punya di sini X kuadrat sama dengan Y gitu, atau Y sama dengan X kuadrat, atau Y sama dengan X kuadrat, terus Y sama dengan akar X gitu, akar X kuadrat. Enggak, Y sama dengan X sama, ya udah berarti Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat, sorry ini bukan akar X, sorry. Ya, Y sama dengan X kuadrat gitu. Bener. Y sama dengan akar X, sorry. Aduh, aku linglung guys. sorry. Makan ini. Ya bener, Y sama dengan akar X gitu, karena untuk X sama dengan T, Y-nya akar T gitu. Nah, kayak gini udah benar. Positif ya, kenapa? Ya kalau negatif ya berarti gambarnya nggak gini dong. Negatif ya. Nah, ini garis singgungnya kita bisa dapat dari turunannya kan gitu ya. Turunannya kita bisa dapat dari aksennya berarti berapa nih? 1/2 akar X. Paling nongkrong tapi harusnya gini. Terus kalau misalnya kita punya Y aksen 1/4, maka gradiennya ada di berapa nih? Gradiennya ada di 2 kali setengah. 1. Oh, gradiennya 1 ternyata. Jadi kalau misalnya kita pakai rumus gradien Y min Y1 sama dengan M X min X1 kan gitu ya. Dan dengan Y1-nya tadi adalah setengah di sini. Jadi Y min setengah sama dengan M-nya tadi 1, X min 1/4 gitu ya. Nanti kita punya Y sama dengan X dikurangi 1/4 tambah setengah sama dengan X tambah 1/4. Nah gitu cara nyarinya. Jadi kalau buat lingkaran juga nih, misalnya kita pengen ngubahnya tuh ke dalam Y sama dengan fx tadi gitu ya. Nah, itu tergantung sebenarnya. Jadi kita harus ngebikin T-nya dalam 2 kondisi. Kalau di sini untuk 0 sampai Pi berarti kalau 0 sampai Pi nanti berarti kita punya Y bakal sama dengan akar dari 1 minus X kuadrat gitu. Jadi kalau misalnya untuk dari Pi sampai
pi gitu ya, ntar dia berubah beda, y sama dengan minus akar 1 min x kuadrat gitu. Kayak gitu nanti permisalannya. Kok bisa tahu kayak gitu ya, karena sinus sendiri emang bentuknya gini. Sinus itu bentuknya pasti gini, 1 min akar cos kuadrat theta gitu. Jadi kita tahu lah kalau misalnya sin kuadrat theta, sin kuadrat t itu sama dengan 1 minus cos kuadrat t kan gitu. Jadi kalau kita punya sin t, ini pasti sama dengan akar dari 1 minus cos kuadrat t gitu. Ini t-nya dari mana? 0 sampai pi. Kok nggak sampai 2 pi? Karena untuk sampai 2 pi nanti akarnya harus negatif. Soalnya kan sin kuadrat sendiri kalau diakarkan bisa jadi plus minus t kan, plus minus sin t kan, kayak gitu. Jadi kita ngebaginya berdasarkan daerah domain. Ya, jadi kalau misalnya dalam koordinat polar atau koordinat parametrisasi, biasanya kan kita membuat y sama dengan fx ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kalau misalnya kalian punya ft sama dengan xt yt, nah gimana caranya supaya kita bisa ngebentuk ini y sama dengan fxt ini tadi gitu. Kalau kayak tadi contohnya di sini kita punyanya yang ini nih, kita punya y sama dengan akar x gitu. Kalau di sini di lingkaran kita punya lingkaran itu sendiri gitu. Jadi itu sedikit tentang koordinat polar aja sebagai pemanas gitu ya. Nah kalau misalnya nyari turunan ya udahlah ya, turunan aja langsung gitu. Kalau udah dapat fungsinya, nah, kita coba ini lagi deh, cuma mencari fungsi lagi deh. Kita misalnya punya, kita hapus dulu deh ya. Kita misalnya punya fungsi parametrisasi seperti ini, ft sama dengan t tambah e pangkat t, koma 1 minus e pangkat t gitu ya. Nah ini kan berperan sebagai y, ini berperan sebagai x. Nah kira-kira gimana nih caranya supaya kita bisa dapat 1 minus e pangkat t ini? Kan ini agak susah nih, gak segampang yang tadi ya. Nah kira-kira digimanain teman-teman, ada yang tahu nggak? Jadi kalian tinggal bikin aja gini, 1 min e pangkat t itu sama dengan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan ini ya, pangkat t gitu. Yang jelas pasti ada t pangkat t ditambah e pangkat t-nya gitu ya. Bisa jadi si satunya tuh kita, kira-kira ini gimana? Ini kan bisa jadi kayak gini kan, 1 minus e pangkat t ditambah t min t gitu ya. Gitu kan bisa ya. Jadi nanti di sini kita punya 1 plus t dikurangi t tambah e pangkat t kan gitu. Ini sama dengan f t tambah e pangkat t. Jadi bisa kan? Tapi masalahnya si t-nya si t-nya nggak hilang nih. Gimana caranya supaya t-nya hilang? Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi kita harus bisa ngubah dari si ft-nya yang bentuk y ke bentuk x gitu. Ini udah dapat nih 1. Sekarang kita harus ubah bentuk t-nya ke dalam bentuk ini. Gimana caranya gitu. Tapi kan kalau misalnya kita tambahin lagi e pangkat t di kedua ruas kan kayaknya nggak mungkin ya, sama dia bohong gitu soalnya. Jadi si T ini kita bisa dapat dari kalian sesuatu. Jadi nanti kita punya si F.
Tadi kan kita punya X itu sama dengan T ditambah F pangkat T. Berarti kita punya T sama dengan X dikurangi F pangkat T kan gitu. Ya nanti harusnya bakal jadi Fx sama dengan sesuatu dikurangi X gitu. Kasih sesuatunya nanti kita bisa cari gitu lain kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu juga salah satu keunggulan dari koordinat polar gitu, dengan huruf-huruf tertentu atau notasi-notasi tertentu kita mungkin sebagian nggak gampang gitu buat nyari notasi Y ke dalam X-nya gitu. Jadi kita bisa pakai notasi polar ini. Tapi kalau misalnya kita cuma pengen nyari gradien garis singgung dari titik tertentu, misalnya untuk T sama dengan 0 misalnya, itu gampang gitu. Jadi kita tinggal nentuin titiknya dulu kan, yang jelas tentuin titiknya dulu. Titiknya kan berarti untuk F0 itu dia ada di 1,-1 ya, 1,0 ya, 1,0. 0 itu dia dari 1,0, digambar dia begini, 1,0 di sini. Nah sekarang gimana cara kita nyari turunannya gitu ya. Nah cara nyari turunannya, kalau dari koordinat kita langsung pakai betul. Jadi kalau kita punya dy per dx itu akan sama dengan dy per dt dikali dt per dx kan gitu ya. Cuma masalahnya kan kita nggak punya nih dt per dx berapa. Nah dt per dx sendiri kita bisa tuliskan sebagai 1 per dx per dt gitu. Jadi kita bisa tulis juga sebagai dy per dt dikali 1 per dx per dt gitu. Jadi nanti kita bakal dapat dy per dx gitu teman-teman. Jadi nanti kalian bakal dapat dy per dt nya berapa, dx per dt nya berapa, terus dikaliin nanti dapat dy per dx. Dy per dx itu adalah gradiennya ya, gradiennya. Terus nanti kalian dapat deh. Ingat ya, dimasukin juga ya saat T sama dengan 0 ya, masukin T sama dengan 0. Nanti bisa pakai M dalam kurung X min X1 sama dengan Y min Y1. Nanti dapat rumus untuk gradien dari gradien garis singgung atau persamaan garis singgung dari yang ini. Gitu teman-teman. Ini bakal agak panjang kalau diterusin terus. Jadi ini ya, sekedar pengingat ulang aja, flashback materi kalian aja gitu, supaya kalian lebih ingat dan mungkin takutnya ada kelewat atau gimana gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cuma sampai sini dulu aja videonya. Makasih sudah nonton. Sorry gak lama karena ya mengingat kalian juga udah menuju persiapan UTS juga ya, bukan yang dekat-dekat ini, tapi yang nontonnya udah lama, yang nontonnya nanti juga ya semangat gitu ya buat jalanin UTS-nya, semangat buat belajar terus. Semoga dengan sedikit materi ini bisa memberikan kepada kalian pencerahan atau sedikit refresh aja ya, refresh dari apa yang udah kalian pelajari sebelumnya. Mungkin takutnya kayak di kelas mungkin nggak mudeng atau apa, jadi ini mungkin bisa sedikit membantu kalian gitu ya. Sekali lagi makasih buat kalian. Aku Adrian, Matematika 20, pamit dari video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu, jangan lupa buat jaga kesehatannya ya. Oke, see you guys, dadah.